Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi ini adalah anugerah. Bukan kebetulan kita masih bisa membuka mata, menarik nafas dan melangkah untuk menjalani hari yang baru. Dan sebelum kita sibuk dengan segala aktivitas, mari kita berhenti sejenak, menenangkan hati dan mengarahkan kembali fokus kita kepada Tuhan yang merupakan sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang Engkau berikan. Di saat dunia mungkin menuntut banyak hal dari kami akan tetap memilih untuk datang terlebih dahulu kepadamu. Penuhi hati kami dengan damai-Mu, terangilah pikiran kami dengan kebenaran-Mu, dan tuntun langkah kami agar tidak menyimpang dari jalan-Mu. Bapa, bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan hari ini adalah syarat berbuah. Mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, banyak orang ingin terlihat rohani dari luar, seperti daun yang hijau dan buah yang lebat. Bahkan semua orang ingin apapun yang diperbuatnya berhasil. Tapi banyak orang tidak memahami sebenarnya yang terpenting adalah yang dapat membuat segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil. Apakah yang dapat membuat kita memiliki daun yang hijau dan buah yang lebat? Saudaraku, seperti semua pohon, semua kuncinya adalah akar. Akar itu tidak terlihat, tetapi Tuhan selalu melihat akar. Akar itu tersembunyi, tapi justru disitulah sumber kekuatan di dalam kehidupan. Karena pertumbuhan rohani yang sejati bukan tentang apa yang terlihat atau dilihat orang, bukan soal seberapa sering kita bicara rohani, bukan soal penampilan luar, tetapi tentang seberapa dalam kita terhubung dengan Tuhan saat tidak ada yang melihat. Saudaraku, akar itu dibangun dari hal-hal sederhana, yaitu waktu pribadi dengan Tuhan, melalui doa, melalui firman Tuhan yang direnungkan, bukan sekedar dibaca, bahkan sampai firman itu menjadi kesukaan dalam hidup kita. Saudaraku, hal-hal inilah yang membuat hidup kita tetap berbuah, hidup kita berhasil. Saudaraku, marilah kita jangan fokus hanya kepada daun. Marilah kita jangan fokus hanya kepada buah. Jangan fokus hanya kepada hasil. Jangan fokus kepada apa yang terlihat. Tetapi bangunlah akarmu yang tidak terlihat. Bangunlah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Karena saat akarmu kuat, buah akan datang dengan sendirinya. Saudaraku, kalau saudara ingin daunmu hijau, buahmu lebat, dan setiap yang saudara lakukan berhasil, marilah kita menguji diri kita sendiri. Apakah kesukaan akan firman Tuhan sudah menjadi yang terutama di dalam hidup kita ini? Marilah kita berdoa.
Bapa yang baik, di tengah kesibukan, tanggung jawab, bahkan mungkin pergumulan yang belum selesai, kami percaya bahwa Engkau tetap setia, memberikan kami kesempatan untuk bertumbuh. Untuk itu ya Bapa, kami rindu memiliki akar yang dalam di dalam Engkau. Jauhkanlah setiap kami dari kehidupan rohani yang hanya terlihat di luar, tetapi kosong di dalam. Bapa, kami ingin daun kami hijau, buah kami lebat, dan apapun yang kami perbuat berhasil. Untuk itu, tarik kami lebih dekat kepadamu ya Bapa. Ajar kami semakin menikmati hadirat-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kesukaan kami yang utama. Biarlah hidup kami semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah hanya bagi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu hari ini. Pimpinlah langkah-langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.